Alhamdulillah Bapak Ibu kita kumpul ini sudah 15 orang belum ini? Kan kita ada 15 ya? Ilham ya? 12 ya? Bapak Ibu terima kasih telah memilih kelas matematika 2. Jadi di kelas matematika 2 ini nanti beda dengan kelas matematika 1. Jadi kalau kelas matematika 1 mereka menggunakan design thinking, kalau di matematika 2 ini kita nanti rencananya gitu ya, rencananya ini menggunakan problem based learning gitu ya, PBL. Jadi bukan yang PJBL. Kalau PJBL kan project based learning. Nah, yang di matematika 1 menggunakan PJBL, project based learning. Nah, nanti gimana sih kita mendesainnya? Ya kita rembuk bersama-sama sebaiknya seperti apa. Di sini ada saya juga selain kepala sekolah juga anggota Kombel Matematika Bapak Ibu. Kemudian ini Bu Fida ini juga di Kombel Matematika. Kemudian Bu Dia juga di Kombel Matematika dan Pak Ilham. Kita akan mendesain kelasnya Pak Ilham Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kan tentu nggak tahu nih gimana karakteristik siswa di kelasnya Pak Ilham ya kan. Nah karena itu kita mendesainnya nanti kalau misalnya ada saran dari Pak Ilham, kayaknya nggak bisa deh Bapak Ibu kalau dibuat seperti itu karena modelnya siswa saya itu seperti ini. Nanti Pak Ilham tolong bersuara ya Pak Ilham ya. Kalau misal desain yang kita kemas itu kurang desain nanti akan kita kemas bersama di desain. Nah materinya apa nih Ustadz Ilham? Materinya statistika sederhana. Kalau kelas 4 ya, nanti kita akan mendesain pembelajaran di kelas 4 Ruby dengan jumlah siswa, boleh ditulis tidak? 4 Ruby dengan jumlah siswa 28 siswa. 28 siswa, materinya adalah statistika sederhana. Statistika sederhana itu ada banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi kita nanti akan lebih fokus di apa? Materinya satu piktogram sederhana. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di pembelajaran mendalam, karena kita sekarang ini Prof. Mukti ya, Kemendikbudrismen itu menyampaikan upayakan pembelajarannya bahkan mulai PAUD, mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK semuanya itu dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kalau kita pakai pendekatan pembelajaran mendalam, maka nanti lesson design kita juga kita pakai pada taksonomi Bloom ya, kemudian ada juga taksonomi Solo ya, di pendekatan pembelajaran mendalam. Nah kalau taksonomi Bloom bedanya Bloom sama Solo apa Bapak Ibu? Kalau Bloom untuk apa? Taksonomi Bloom itu untuk kita ini ya, tingkat berpikirnya anak-anak ya. Jadi kalau kita bikin asesmen nih misalnya, kemudian asesmennya ini untuk melatihkan tingkat berpikirnya anak-anak, maka seperti apa gitu. Itu kita pakai Bloom. Tapi nanti yang kita kemas di sini adalah kalau Bloom sudah biasa mungkin kita akan coba kemas yang nggak biasa mungkin, yaitu Solo taksonomi. Setuju Bapak Ibu ya? Kita akan kemas dengan Solo taksonomi. Oke, yang pertama kita sudah sepakati piktogram materinya. Kemudian kita pakai kelasnya adalah kelas 4 Ruby sejumlah 28 siswa dan kita pakai strategi pembelajarannya yang cocok dengan pendekatan mendalam itu. Kalau di naskah akademik itu banyak pilihannya Bapak Ibu. Yang pasti bukan DI ya, direct instruction atau PL, pembelajaran langsung. Itu jalannya banyak ya. Ada design thinking, kemudian ada PJBL, ada PBL, ada inquiry gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah baca naskah akademik. Maka kita pilih satu dari yang sudah disebutkan di naskah akademik pembelajaran mendalam, yaitu PBL ya, problem based learning. Oke. Berarti kita perlu tahu dulu Bapak Ibu sintaknya problem based learning ya kan. Nah, sintaknya problem based learning apa aja ya Bapak Ibu ya? Boleh diingatkan kami. Yang pertama sintak materinya ya Pak ya. Ya, oke. Orientasi masalah berarti anak-anak belum masuk ke materinya. Kalau anak-anak belum masuk ke materinya berarti kita harus kira-kira kalau anak kelas 4 orientasi masalah yang dekat dengan kelas 4 tetapi juga menjadi fokus dari programnya Kemendikbudrismen. Gimana kalau kita pakai itu Bapak Ibu? Jadi nggak melebar kemana-mana ya. Berarti kita pakai apa? Kalau
prioritas fokusnya Kemendikbud itu kan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Nah, yang dekat nih sama anak kelas 4 mungkin ada usulan. Silakan. Apa kira-kira apa itu? Dan kita ambil dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh? Barangkali itu Ya. Saudara Vita apa yang lagi ngetren itu apa Indonesia sehat itu loh. Oh. Nah, yang lagi anak-anak juga apa galakkan makanan bergizi yang dekat dengan anak-anak. Ya. Itu barangkali itu. Jadi- Monggo yang lain kan kalau usul saya. Usulan dari dia itu 7 kebiasaan filsafat yang kelima kalau nggak salah ya. Ya, makanan Itu bergizi adalah itu. makanan bergizi. Yang pertama itu kan pagi ya, ibadah, terus terusnya ya. Pokoknya salah satunya lah. Khawatir salah. Apa lah ya. Pokoknya ada makan sehat, makan bergizi ya Bu ya. Makan bergizi itu salah satunya dari 7 kebiasaan. Kalau makan bergizi kayaknya relevan juga ya Bapak Ibu. Apalagi anak-anak sekarang ini kalau anaknya Ustadz Ilham, anak-anak di kelas 4 Ruby itu menurut Ustadz dalam sepengetahuan sih suka jajan sembarangan enggak? Sukanya ini loh Mas, Kayak apa gimana? Kalau Campur. campur. memang ya mungkin karena zamannya sudah seperti ini, mereka itu sejak kecil terbiasa makan makanan yang instan karena memang mungkin karena basic mereka juga orang tuanya banyak yang kerja. Kalau rata-rata campur kayak sosis. Kalau di sekolahnya Bapak Ibu ini mungkin ini sederhana. Yang jajan atau yang jualan di sekitar sekolah. Oh iya, Anak-anak kan disuguhi Saus-sausnya. kan suguhannya yang memang dalam ya suguhannya seperti itu. Nah, kadang apa yang dimakan oleh anak ada pengen juga suka. FSG. Kita juga bisa. Apa yang disebutkan? Apa yang kita dipakai? Bahas makanan sehat. Jadi anak-anak memakan itu bukan karena awalnya bukan karena suka ya, tapi karena memang mereka disuguhi itu dan mereka tidak punya pengetahuan itu bahwa sehat dan tidak sehat. Akhirnya ya itu yang dipilih gitu. Nanti efeknya kemana? Efeknya jadi kan 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Nah itu apalagi ya anak-anak muda sekarang banyak anak. Pastinya cocok ya Bapak Ibu ya. Kayaknya di sekolahnya banyak juga Mbak. Ya makanan-makanan gitu. Atau sudah steril gitu banyak ya. Kadang kita tuh sudah mensterilkan kantin kita, kayak gitu. Oke, kita sepakati ya. Kita ambil orientasi masalahnya pada makanan sehat dan tidak sehat gitu. Tapi pasti apa? Kayaknya mikir saya tadi waktu terus terang ya, saya itu terus terang nih. Ketika Ustazah dia tadi menyampaikan makanan sehat, pikiran saya tuh gini, ibu belajar terus bahas makanan sehat, makanan tidak sehat, jajan anak-anak itu sudah kayak ya bisa nggak boleh bawa bekal itu gitu kan. Gitu. Berarti supaya nanti arahnya tetap ke makanan sehat dan makanan tidak sehat, tapi yang menentukan makanan sehat dan makanan tidak sehat itu biar anak-anak sendiri. Berarti kita mulainya bisa dari makanan atau jajanan favorit yang disukai. Oke, jadi kita mulai dari jajanan atau makanan yang disukai. Apa? Ini mau izin saya sambil memantau Pak Arif Hidayat. Berarti pakai driving question. Jadi guru bertanya kepada anak-anak. Jadi kita pakai driving question. Nah, driving questionnya adalah tentang makanan favorit. Ini cukup ya. Intinya agak besar karena kita nanti memakai. Yang di sini penutup. Sudah ya? Ya, penutupnya kecil aja. Ya. Kita nggak sedang ujian. Yang boleh bawa naskah akademiknya pembelajaran mendalam boleh dibuka. Surat taksonomi itu yang pertama tentang apa? Tahapan apa? Prastruktural ya. Nah, di tahap prastruktural itu kan kalau di surat taksonomi saya juga buka ya Bapak Ibu. Nah, saya juga buka. Nah, di tahapan prastruktural di surat taksonomi itu masih dasar ya. Bahkan
memahami itu belum nyampe di tahapan prastruktural. Jadi tahap memahami di seluruh taksonomi itu mulainya baru di uni struktural setelah prastruktural. Jadi setelah prastruktural kan ada uni struktural, itu baru tahap memahami di uni struktural. Jadi di prastruktural ini belum sampai ke memahami. Maka orientasi masalah itu kita taruh di tahapan prastruktural. Oke, kita akan taruh itu di tahapan prastruktural. Artinya tahapan prastruktural itu masih inkompetens Bapak Ibu, belum masuk ke kompetensinya. Kalau tadi capaian pembelajaran kita kan tentang sehat apa nggak sehat ya, gitu. Suka jajannya kayak gimana sih, kayak gitu mungkin ya, gitu. Jadi kita ini guru bertanya ke siswa, kemudian setelah guru bertanya ke siswa pasti kita pikirkan lagi kira-kira anak-anak jawabnya gimana, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita ambil ini. Berarti di kan garis 2 aja, yang ini dulu, ini ya, ini. Kita berharap di PBL atau pembelajaran mendalam itu sesuai filosofi pembelajaran mendalam, peran guru itu akan semakin sedikit dibandingkan peran siswa, dan peran siswa akan semakin besar. Mungkin di tahap prastruktural ya, itu peran guru masih banyak gitu. Tapi dimulai tahapan yang selanjutnya sampai bahkan ke tahap yang paling akhir nanti ada extended abstract ya, seluruh taksonomi itu, maka peran siswa akan semakin besar. Jadi yang atas wilayahnya guru, yang bawah wilayahnya kayaknya loh, anak-anak itu loh sukanya tuh jajan ini. Biasanya Pak Ustadz? Insya Allah gitu nanti. Apa? Insya Allah sehat. Oh, insya Allah sehat. Insya Allah, oke. Berarti kita positive thinking, saya tadi negative thinking. Ya positive thinking sebagai guru kelasnya. Saya kepala sekolah yang gak baik. Insya Allah sehat. Oke, nanti kita tegaskan. Insya Allah itu memang mendekati meyakini, tetapi mungkin tidak didasari oleh berapa jumlah pastinya gitu kan. Nah, kalau mereka menjawab insya Allah sehat, maka kita bisa balik bertanya lagi, kamu bisa menjawab insya Allah sehat itu kira-kira berapa siswa dari berapa jumlah siswa kelas 96. dari 96 siswa kelas 4 itu berapa siswa yang suka makanan yang sehat. Nah, kita balik tanya seperti itu, sehingga dia akan berpikir orang nggak tahu Ustadz, misalnya kayak gitu. Berarti kita balik lagi, kok bisa ngomong insya Allah itu gimana gitu. Berarti kan dia harus mempertanggungjawabkan kan itu. Maka kita juga akan mengajarkan kepada anak-anak bahwa ketika menyebutkan sesuatu itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka di situ nanti guru balik ke guru itu memberikan umpan balik, berarti guru memberikan umpan balik atas jawaban siswa. Setelah itu yang ketiga, guru apa itu? Memberikan hidayah. Oke, sudah. Nanti Pak Aris jam 3 kita harus sudah selesai. Semoga nyoba. Oke. Nah, yang siswa menjawab guru tanpa data ya. Iya, dengan perkiraan gitu aja, tanpa data atau kira-kira gitu. Kadang anak-anak itu juga gini soalnya, apa Bapak Ibu? Kayaknya itu loh Ustazah gitu ya. Kayaknya itu loh. Oh, kemarin aja banyak yang beli sempol di sebelahnya Masjid At-Taqwa gitu. Terus banyak yang beli apa? Telur gulung. Nah, gitu tuh kayak gitu. Banyak yang suka telur gulung gitu ya. Nah, oke. Itu orientasi masalah. Lalu kita masuk ke orientasi masalah, cukup ya saya kira ya, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian kita masuk ke sintak yang kedua di PBL. Apa sintak yang mengorganisasikan? Betul, mengorganisasikan siswa. Ya. Berarti kalau mengorganisasikan siswa itu biasanya membagi dalam kelompok ya Bapak Ibu ya. Ya. Kecil itu aja. Dalam kelompok kecil. Tadi tahapan yang belum ditulis. Apa tadi Kak? Organisasi siswa. Tahapan yang ini. Apa tahapannya? Yang kedua. PBL. Ya. Siswa. Ini kita belajar piktogram ya, nggak apa-apa mau nggak mau. Oke,
Oke, selanjutnya setelah membagi siswa ke dalam kelompok kecil, kemudian tahap yang ketiga dari PBL, membimbing siswa penyelidikan ya kalau nggak salah ya, membimbing siswa dalam penyelidikan tahap yang kedua. Nah, membimbing siswa dalam penyelidikan ini berarti sudah masuk ke tahap yang kedua di suluk taksonomi, yaitu apa Bapak Ibu? Uni struktural ya, di uni struktural sudah saya buka. Nah, di uni struktural itu ada beberapa kegiatan, contohnya seperti identify, kemudian name, kemudian follow simple procedure. Follow simple procedure berarti dia mengikuti prosedur yang simple-simple, yang sederhana-sederhana dari guru. Itu masih di tahap uni struktural, tapi dia sudah masuk tahapan memahami. Kalau di pembelajaran dalam itu ada 3 kan proses belajarnya: memahami, mengaplikasi, sama merefleksi. Nah, kita udah masuk ke tahap memahami yang pertama, yaitu tahap uni struktural. Ini masuk tahap uni struktural berarti membimbing siswa dalam penyelidikan. Penyelidikannya apa? Nah, kita masuk tadi karena anak-anak itu belum tahu berapa data di kelas 4 itu yang suka makanan sehat dan makanan tidak sehat, maka penyelidikan kita fokuskan ke sana ya. Oke, kita fokuskan ke sana. Nah, tadi nih yang kita khawatirkan bersama, kalau kita itu mengambil data di anak kelas 4, kemudian kita mendapatkan data yang beragam dari 5 kelompok. Masa 5 kelompok ini nanti data yang diambil sama semua, lah Kak, seru. Ya, nah, gimana caranya? Ada masukan nggak? Supaya 5 kelompok ini datanya beragam. Ada masukan? Kan jenis makanan Macam-macam apa? Macam makanan, boleh, minumannya. Tadi sudah disebutkan berarti ada, kalau kita makanan itu kan ada jenisnya ya. Ada makanan pokok, berarti makanan pokok itu nanti yang pilihan yang kita sediakan itu hanya yang masuk makanan pokok. Kayak misalnya apa, kalau makan tawon gitu. Tawon, Jenis kemudian makanan. jenis-jenis ya, jenis makanan berarti. Jenis Berarti makanan. pembagian kelompoknya. Struktural. Pembagian kelompoknya nanti grup 1 gitu ya. Grup 1 berarti tentang Jenis makanan makanan. pokok. Makanan pokok. Kemudian grup 2-nya selain makanan pokok ada apa lagi biasanya? Mungkin apa ya Bu ya nanti? Nggak apa-apa. punya gambaran. Iya. Jadi kalau anak itu kan kalau disuruh menjawab misalkan makan makanannya kurang seperti itu, mungkin di luar maksudnya apa ya, nggak seberapa Tertarik. Oke. ya. Mungkin kita coba dengan pertanyaan tadi pagi sarapan apa. Boleh. Itu Kan nanti bisa dijadikan data ya. Iya. Oke. Tadi pagi makan apa? Makan Ya, apa? mungkin bisa ditulis di luar itu, ditempelkan setiap kelompok ya, biar kita tahu data masing-masing siswa. Berarti gini Pak, Iya. kalau seperti itu di awal nanti bisa jadi kita tidak mendapatkan 5 jenis tipe makanan Oh, iya. berbeda, ya kan? Padahal kita butuh 5 kok yang berencana. Tapi bagus sarannya. Gimana kalau ini Bu? Mengakomodir sarannya Bapak. Siapa Pak? Asal. Pak Hasan. Pak Hasan dari Matiga. Pengen. SD 43 Upar gitu ya? Iya. Nah, gimana kalau gini, teman-teman bagus nih, bagus sekali. Kita tentukan dulu jenisnya masing-masing. Nah, dari tiap jenis nanti kita isi supaya nggak melebar terlalu luas. Kita kasih list beberapa makanan pokok. Misalnya ini yang pertama grup 1 makanan pokok. Berarti kita list makanan pokok apa saja yang di dalamnya tuh ada sehat, ada nggak sehat. Tapi anak-anak kan nggak tahu mana yang sehat, mana yang nggak sehat. Nah, listnya itu nanti kita ambil dari interview tadi. Nah, berarti interviewnya harus hari ke-0 Pak. Sebelum masuk ke orientasi masalah. Nanti hari ke-0 sebelum masuk ke orientasi masalah, data interview secara ini kita jadikan data. Gimana? Gitu ya? Oke. Berarti jenisnya aja.
makanan pokok. Kemudian yang kedua nanti kan hasil interviewnya nggak perlu kita tentukan sekarang kan, nanti bergantung dari yang dilakukan Ustaz Ilham. Tapi nanti Ustaz Ilham akan menginterview anak-anak, gitu ya. Gitu. Oke, yang pertama grup 1 makanan pokok, grup 2 Makanan ringan. makanan ringan boleh ya. Apa ringan? Boleh. Nah ini kan mengidentifikasi ya, berarti masuk tahapan uni struktural, sama simple prosedur tadi ya Bapak Ibu ya. Saya soalnya nggak hafal solo taksonomi, jadi ini sambil buka ya. Solo taksonomi ya. Di naskah akademik ada Bapak Ibu, bisa dibuka. Udah dapat ya naskah akademik kan? Udah banyak beredar di mana-mana ya. Nah, makanan ringan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga minuman belum kan? Ya minuman berarti boleh minuman. Minuman gitu aja. Minuman kan ada yang sehat, ada yang nggak sehat ya. Nanti bisa kita masukkan tuh kayak jus, boba. Nah, nanti hasil interviewnya Ustaz Ilham dan jajanan tuh beda. Ya, beda kan? Jajanan tuh bisa berarti agak berat. Bukan ringan, tetapi dia nggak termasuk makanan pokok juga. Nyemol, Nyemil dan nyemol. Gorengan ya, itu ditulis nyemol. Jajanan aja ya yang kelima ya. Jajanan itu gorengan itu masuk loh. Ya. Untuk ya ini apa? Bukan pusat-pusat saja yang diinterview. Kalau masuk Jajanan. Saya tuh dari biar dipikir Ustaz Ilham sendiri kan dia yang melakukan kita mau tugasnya bantu dia aja gitu ya. Oh ini sebentar kita belum menentukan membimbing siswa dalam penyelidikan tuh langkahnya apa aja. Berarti membimbing dan membantu siswa melalui penyelidikan dijabarkan lagi Ustaz Ilham. Di unit tidak hanya kelasnya. Kelas 4 Ruby itu kelas 4 4D. Berarti dia akan juga berkunjung ke kelas 4A, 4B dan 4C serta nanya ke temannya sendiri di kelas 4D. Gitu ya. Berarti siswa melakukan wawancara kepada teman di kelas langsung aja di kelas 4A, B, C, D biar jelas. Yang kelas 4A, B, C, dan D. Sebelumnya Ustaz Ilham akan mengajarkan dulu ini ya tabel gitu ya. Nah tapi ketika ini Ustaz Ilham, ketika tahap uni struktural yang siswa melakukan wawancara, sampean nggak perlu nanti dibikin tabel ya anak-anak, nggak perlu. Biarkan mereka nanti ingat apa enggak. Itu ya yang pertama. Kadang guru itu ya senangannya ngetes ya Pak. Oh, kan ingat kan kita bisa ada bahan gitu. Iya, ada bahan. Kan kemarin sudah diajarkan sama ustazah. Enggak ya, guyon. Nah, jadi tapi enggak maksudnya gini. Dia ingat apa enggak tentang tabel? Kalaupun enggak ingat enggak apa-apa, tapi kita nanti akan bisa melihat. Nah, selama dia menuangkan data itu meskipun enggak dalam bentuk tabel tapi nanti tetap jadi piktogram yang bermakna, kan juga masalah. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena CP kita atau tujuan pembelajaran kita itu ke piktogramnya, bukan lagi ke tabel. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet masalah tabel. Kenapa kok nggak pakai tabel? Harusnya itu pakai tabel, nah ada turusnya dulu baru ada frekuensi gitu ya. Kan nggak perlu gitu loh, karena kita nggak sedang berdebat tentang tabel, tapi kita fokus ke piktogramnya. Oke, sepakat. Gitu. Ya memilih 2 jenis tadi lupa ya belum ditulis. Kenapa kok memilih 2 jenis tadi? Supaya nggak melebar kemana-mana ya Bapak Ibu. Oke, terus habis itu siswa melakukan wawancara. Setelah itu ini bisa ada hasil wawancara dituangkan menurut kreativitas kelompok masing-masing. Menuliskan hasil wawancara sesuai kreativitas masing-masing gitu aja ya. Nanti mau jadi tabel, mau jadi data per anak, mau jadi apa itu terserah, kita serahkan ke kelompoknya masing. Masih mentah nih. Nah, terus
ini baru memahami gimana cara membuat piktogram, tapi dengan cara menggali sendiri. Ada usulan nggak? Caranya siswa tahu. Ya biar tahu gitu ya, gimana caranya. Maksudnya biar gurunya itu nggak susah-susah jelaskan ngotot-ngotot gitu. Tapi terus ujung-ujungnya pas kerjakan tuh, tadi gimana Ustaz? Kan ya apa gitu kan. Biar dia itu ngerti dewe. mengelompokkan. Mengelompokkan. Iya. Ya apa caranya mengelompokkan? Ya, yang tadi yang suka apa enggak? Antara yang Enggak maksudnya jadinya data untuk mengubah ke piktogram tadi itu. Maksud saya gini, kita belum mengubah data ini, jangan dulu. Data ini kan masih disimpan anak-anak tuh. Ya udah, data itu simpan dulu nak, gitu. Sekarang adalah gimana mereka belajar gimana caranya sih mengubah data biasa menjadi piktogram. Menjadi kok bisa kayak gini nih gimana ya? Setelah mereka tahu itu, baru mereka mengubah data mentah yang masih disimpan di laci tadi, dikeluarin kayak gini. Setelah mereka menemukan caranya, versi kelompoknya masing-masing caranya. Memancing sih mungkin ya Ustazah. Jadi kayak gini, anak kira-kira ini kan datanya banyak, yang ini sekian, saya ini sekian. Gimana ya cara buat lebih simpel biar kita nggak menulis dengan banyak? Nah, berarti menggalinya dengan cara seperti ini boleh. Nah, berarti gini, supaya saya jadikan satu ya, tadi kan bagus nih, sama dua nih. Supaya beragam, 5 kelompok ini punya strategi yang beragam dan kita bisa melihat imajinasinya mereka, kreativitasnya mereka. Gimana sih cara membuat piktogram itu gimana caranya? Biar nggak hanya satu versi dari gurunya aja. Gimana kalau mereka dalam kelompoknya kita kasih data yang macam-macam. Tapi data itu bukan data ini, bukan ya. Data sendiri, data beda misalnya nomor sepatu data apa gitu ya. Itu data macam-macam. Setelah itu data itu di samping datanya biasa, mungkin ada yang tabel, ada yang biasa gitu ya. Terus habis itu ada sampingnya itu ada data ini tadi tapi sudah jadi piktogram. Tapi itu hanya gambar aja. Data mentahnya ini kalau diubah jadi piktogram jadi ini. Menurut kalian gimana caranya? Kok bisa yang awalnya bagian makanya gambarnya 2 gitu ya. Misalnya seperti itu. Gimana kalau itu? Tapi datanya kita pakai beda-beda, enggak yang sama. Enggak yang sama. Itu memang sama. Kok enggak piktogramnya kok semua saya usah data gitu ya. Pasti kan kita belajar Ini prosesnya di sini ada problem yang harus diselesaikan. Dan ini lagi tahapan keterampilan siswa. Nah, keterampilan siswa itu di Solo Pasaman. Itu berarti gurunya namanya apa? Gurunya memberikan nama. Memberi contoh yang berbeda. Ya, contoh yang berbeda boleh. Atau data berbeda gitu ya. Ini untuk dianalisis siswa. Analisis kan Belajar ya. berarti kan guru meminta siswa mempelajari data Boleh ya, mempelajari data. Guru meminta siswa mempelajari data. Berarti kegiatan siswanya adalah siswa mempelajari data yang disajikan guru sesuai kelompok masing-masing. Kayaknya sudah capek ya. Bapak Ibu boleh sambil diminum, boleh sambil dimakan, nggak apa-apa. Kita santai aja. Wes ya. Guru meminta siswa mempelajari dan cara membuat piktogram. Oke, ini masih unit struktural karena ternyata kita belum selesai ya. Jadi sudah mau Soalnya di sini ya. baru presentasi ya. Nah, ini siswa bisa Presentasi. Boleh. Siswa mempelajari contoh. Itu setelah anak-anak tahu baru kita minta mereka presentasi secara bijak. Siswa mempresentasikan supaya apa? Supaya temannya yang tadi jajar satu-satu
itu juga tahu oh ternyata orang cara juga jajar siji-siji gitu ya. Masih pakai rasio, masih multi ya, masih uni ya, masih uni itu lebih ke satu bidang yang dipelajari ya Bapak Ibu, tahapan uni ya. Nanti kalau tahapan multi baru di dengan beragam bidang yang dipelajari. Setelah ini kita ke tahapan multi. Nah, baru kemudian kita ke tahapan multistruktural usaha bidang. Tapi sintak yang keempat itu tadi apa? Menyajikan, mengembangkan dan menyajikan hasil baru ini. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Itu berarti kita masuk ke multistruktural. Itu berarti kalau di tahap solo taksonominya itu kita masuk di mana ya? Multistruktural ya. Relasional ya. Multistruktural ya sudah ya. Relasional ini ada analyze, apply, kemudian argumen ya. Kemudian compare, membandingkan, compare, kontras, criticize, kritisi, explain causes, menjelaskan penyebabnya gitu ya, sebab akibat, kemudian relate dan justify. Berarti itu sudah di agak akhir-akhir gitu ya. Nah berarti kita kembalikan karena di sini ada relate, justify, ada explain causes, berarti kita kembalikan lagi Bapak Ibu. Oh tadi awal itu kita bicara nanya ke anak-anak itu, anak kamu itu suka jajanannya kayak gimana sih? Oh itu tuh kira-kira sehat apa nggak sehat sih anak kelas 4 ini kan gitu ya. Terus kok setelah piktogram tuh kalau berhenti kan nggak bisa kembali, makanya kembalinya apa nih? Hubungannya kan gitu ya. Itu di tahap relasional. Berarti gimana cara menghubungkannya Bapak Ibu supaya hasil dari piktogram itu bisa balik ke sini lagi gitu loh, balik ke situ lagi gitu. Nggak langsung kita tutup, oke karena kalian sudah bisa membuat piktogram, kelas kita selesai gitu ya. Nggak ditutup gini doang gitu kan. Nah berarti gimana caranya supaya balik lagi? Kembali ke orientasi masalah. Iya, berarti kembali ke orientasi masalah awalnya apa? Berarti mereka harus ngapain? Kan bisa jadi gini, di piktogram itu bisa jadi anak itu hanya menyebutkan oh yang paling banyak itu ternyata yang disukai sempol. Oh ternyata nomor 2 setelah sempol itu baru ayam geprek misalnya kayak gitu. Oh yang nomor 3 itu baru apa gitu ya. Itu. Tapi mereka belum sampai ke tahap Apa itu makanan sehat? nah, Memberikan pemahaman ini kan berarti gurunya langsung ini yang besar sekarang siswa gurunya itu cuman fasilitator aja gitu. Berarti anak gimana caranya memahami sendiri. Jadi gurunya nggak boleh memberikan pertanyaan lagi. Misalnya mancing-mancing, kamu tahu nggak makanan sehat itu yang gimana? Boleh, Yang nggak sehat boleh. itu yang Tapi dari gimana? data itu caranya gimana anak? Membandingkan mungkin Mengelompokkan. Berarti mengelompokkan sesuai ininya. Tadi kan di grup 1 makanan pokoknya ada macam-macam nih. Mungkin ada nasi putih, ada nasi merah enggak? Anak-anak gitu loh, bukan suka. Masih jagung. Coba besok di interview ada nggak? Kayaknya perlu besar nggak? Nasi putih, terus kemudian ada anak-anak yang sekarang tuh nggak suka nasi tapi suka spaghetti. Mie level. Pasta, spaghetti. Siswa melakukan jenis makanan sehat dan tidak sehat sesuai data kelompoknya. Berarti nanti didapat 5 hasil berbeda. Makanan pokok mana yang sehat dan nggak sehat, makanan ringan mana yang sehat dan nggak sehat, gitu. Terus minuman mana yang ringan dan tidak sehat, makanan penutup mana, dessert mana yang sehat dan tidak sehat, dan jajanan mana yang sehat dan tidak sehat. Terus mereka disuruh argue, tadi ada argue kan di multistruktural,
Ya, ada ASQ, berarti mereka disuruh karena kalau kamu mengelompokkan boba itu nggak sehat. Nah, soalnya kata mamaku tuh loh dokter, itu bisa ya percaya. Nama kegiatannya apa berarti? Kan mereka masih berpendapat ya, Bisa bisa berpendapat, tukar pendapat dari dalam diskusi, ya, mendiskusikan alasan ya, mungkin ya. Setelah mengelompokkan kan harus ada alasan, serta nanti dipresentasikan ke kamu. Dan kesimpulannya berarti itu saja sekalian. Alasan pengelompokan dan kesimpulan, langsung kesimpulan kan ya. Dari setelah dikelompokkan, yang langkah yang pertama setelah mengelompokkan baru dia berdiskusi alasan pengelompokannya tadi, kemudian dia menyimpulkan, oh berarti ternyata meskipun sempol itu paling favorit Ustazah, ini termasuk nggak sehat gitu ya misalnya gitu. Nah dimungkinkan saat mereka nanti presentasi di yang ketiga, mungkin ada presentasi ya. Saat mereka presentasi bisa jadi ada penolakan hebat nih dari kelompok lain yang fansnya sempol gitu kan. Saya nggak setuju kalau sempol itu termasuk makanan yang tidak sehat gitu. Kenapa kok nggak setuju? Nah itu nanti bisa dikenapa why and why. Tapi sebelumnya berarti Ustaz Ilham harus ini dulu, baca-baca dulu apakah memang sempol itu masuk makanan. Dan nanti saat ada diskusi itu sudah belajar, guru juga belajar ya. Sebagai fasilitator di sini, Ya. ketika siswa mengelompokkan ini yang dilakukan guru Mencari sumber ini. Nanti kita tuliskan di sini. Guru. Apa itu bahasanya? Kan di sini kan guru ini silakan mengelompokkan. Ketika itu gurunya harus bagaimana ketika siswanya. Nah, ketika semuanya berbeda mengelompokkan, berarti terusnya harus ngapain? Kita tuliskan di situ aktivitas dulu. Kenapa? Nah, boleh mencari referensi. Tapi telat kok ya. Mencari referensinya saat hari-hari. Mencari referensinya sebelumnya ya. Di sini kan gurunya pasti fungsinya di sini adalah mengevaluasi proses ini, berarti memberikan bimbingan. Iya, memberikan maksudnya ketika anak itu kok di kelompok tiga ini kok sama sekali diskusi apa ini loh yang ini tuh masuk ke kelompok saya nanti yang ini nggak seperti itu sebentar si kisi makanan saya itu kayak gimana saya itu pernah baca kayak gini kayak gitu tapi per kelompok nanti ke kelompok sana sudah benar apa enggak misalnya gitu ya. Termasuk ketika nanti ya, ketika alasan pengelompokan itu tadi karena gurunya sudah belajar sebelumnya, berarti guru bisa memberikan umpan Jawabannya ya. Nah, terus tidak berhenti di situ. Setelah anak-anak tahu oh ternyata sempol, telur gulung itu masuk nggak sehat, apa yang harus mereka lakukan? Tadi kita misinya apa Mbak Ibu? Misinya adalah mencari solusi. Kamu punya solusi apa nak untuk teman-temanmu yang suka makanan yang tidak sehat? Gitu ya, misalnya Jualnya dobrak. Jualnya dobrak. Bagaimana kalau kita usir cara kita? Kalau kita bukan di depan sekolah itu kita usir. Masuk. Kita tanya ke kepala sekolah dulu ya. Sebelum diprotes orang kampung nanti masuk koran. siswa SDMR mengusir penjual gorengan depan sekolah Karena dianggap menjual makanan tidak sehat. ya mengusir gurunya di itu makanya kan gurunya itu langsing apa langsung iya gitu ya jadi mencari solusi dari
bagi siswa yang suka makanan tidak sehat. Entah nanti, oh ternyata kita bisa, jangan mengusir. Nah kalau mengusir itu kita terlalu keras, kan bapak itu juga butuh makan, misalnya gitu ya. Gimana kalau kita mulai dari kampanye dulu kecil-kecilan, anak-anak kelas 4, oh iya kampanye, nanti kamu bisa apa kampanyenya? Itu masa mau orasi di halaman sekolah, boleh aku loh suka kampanye hijau, misalnya kayak gitu, boleh silakan. Aku nggak mau kampanye gitu-gitu, mau bikin poster aja yang menunjukkan bahwa ini tuh nggak sehat, boleh ditempel kan secara tidak langsung, nanti mungkin secara Belumnya yang nggak sehat, sumbunya mungkin. oh iya sumbunya gitu ya iya itu urusannya tuh boleh maksudnya apa ini kan itu kemudian baru di penutup ya, penutup karena nggak mungkin kita menyudahi pembelajaran begitu saja. Ini yang suka nge-vlog bisa pakai vlog. Oh sudah ya? Oke. Penutupnya sekarang penutupnya Bapak Ibu. Tujuannya pukul. Aduh dikasih tahu. Soal penting. Penutupnya berarti kira-kira di penutup itu refleksi ya? Kan kita belum refleksi nih. Nah refleksi. Dan refleksi itu mungkin yang pertama pasti kita tanya yang bahagia-bahagia dulu lah ya. Mungkin hal apa gitu ya. Biasanya refleksinya apa? Biasanya yang hal bahagia-bahagia dulu kan ya. Biasanya refleksinya kalau selesai belajar itu gimana? Apa yang kamu suka? Dari semua rangkaian itu yang kamu paling suka yang mana? Musir pedagang. Sampai ya, langsung diundang visual. Selamat pagi Indonesia. Apa yang kamu suka? Setelah apa yang kamu suka gimana? Apa lagi? Apa yang kamu tidak suka? Kesulitannya. Kesulitannya kalau saya kata kesulitan gitu. Jangan kita nggak pakai kata yang negatif. Kesulitan itu mungkin lebih ke mana? Tantangan gitu kali ya. Tantangan. Kok tantangan itu kan biasanya lebih sulit dari kita gitu ya. Tantangan berarti apa? Tantangan. Manfaatnya apa belajar? Manfaatnya gitu ya, boleh manfaatnya. Yang misalnya data tabel aja kan udah bisa terbaca tuh, dilihat karena kalau piktogram kan ada simbol-simbolnya gitu kan, lebih mudah dibaca juga kan. Nggak yang misalnya angkanya besar tuh kalau di piktogram jadi lebih mudah karena ada simbolnya, satu simbol mewakili ini ya kan, terus lebih cantik lah gitu ya kalau dipajang gitu ya, dibandingkan cuma kotak gitu ya. Gitu. Berarti berarti ya sudah di aula sudah hadir. Oh iya, oke. Memahami data gitu ya. Jadi anak-anak sudah bisa, satu tujuan pembelajarannya tercapai. Kemudian yang keempat adalah anak-anak paham buat apa sih sebenarnya data itu kok harus diubah jadi fitur. Oke, terima kasih. Itu lesson design. Nah nanti pertemuan yang akan kita open class kan di tanggal 20 ini loh ya, ya kan? Nah berarti kita yang ini aja ya, yang tahapan ini relasional dan extended abstrak ya. Anaknya mulai ini mengelompokkan ini ya. Kalau membuatkan gampang ya. Jadi yang ini yang mungkin agak susah ya. Jadi ini nanti bisa diajarkan Ustaz Ilham ya. Setelah pertemuan ini berarti mulai besok boleh ajarkan. Kemudian yang ini tunggu sampai kita tanggal 20. Ya, siapa? Nanti yang bertugas ngajar Ustaz Ilham, tugas kita adalah mengobservasi pembelajaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah lesson design kita bersama. Lesson design itu bukan perencanaan pembelajaran. Kalau perencanaan pembelajaran saudara bisa merencanakan sendiri. Tapi kalau mendesain pembelajaran kita butuh masukan dari kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali langsung ke aula. Lantai 4, selamat berjuang. Mungkin hasilnya ini bisa dilihat. Iya, nanti kita share ya.